Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dasar teori dan prinsip kerja untuk praktikum pengendali solenoid on atau off dengan mikrokontroler melalui keypad. Dasar teori. Pengendali solenoid on atau off dengan mikrokontroler melalui keypad dengan Arduino Uno merupakan salah satu aplikasi dari mikrokontroler yang digunakan untuk mengontrol sebuah solenoid dengan memanfaatkan input dari keypad. Solenoid sendiri adalah jenis komponen elektromagnetik yang dapat digunakan sebagai pengendali mekanik. Solenoid bekerja dengan prinsip pemagnetan yang dihasilkan dari arus listrik yang mengalir pada kumparan-kumparan yang ada pada solenoid tersebut. Berikut adalah dasar teori pengendali solenoid on atau off dengan mikrokontroler melalui keypad dengan Arduino Uno. Yang pertama itu keypad. Keypad merupakan perangkat input yang terdiri dari beberapa tombol yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam mikrokontroler. Pada umumnya, keypad yang digunakan dalam aplikasi ini terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Keypad ini dapat dihubungkan dengan mikrokontroler melalui pin digital. Lalu yang kedua itu mikrokontroler. Mikrokontroler adalah komponen elektronik yang dapat mengendalikan sistem elektronik berdasarkan program yang telah diatur sebelumnya. Pada aplikasi ini, mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Uno. Arduino Uno merupakan jenis mikrokontroler yang mudah digunakan dan dapat diprogram secara dengan bahasa pemrograman Arduino. Lalu yang ketiga itu ada solenoid. Solenoid merupakan komponen elektronik yang dapat digunakan sebagai pengendali mekanik. Pada dasarnya, solenoid terdiri dari kumparan-kumparan yang terbuat dari kawat dan inti besi atau magnet. Ketika arus listrik mengalir pada kumparan-kumparan tersebut, inti besi atau magnet akan terpengaruh dan menghasilkan gaya magnetik yang dapat digunakan untuk menggerakkan mekanisme tertentu. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja pengendali solenoid on atau off dengan mikrokontroler melalui keypad dengan Arduino Uno adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna memasukkan perintah atau data pada keypad. Data yang dimasukkan pada keypad akan dikirimkan ke mikrokontroler melalui pin digital yang telah dihubungkan. Lalu yang ketiga itu mikrokontroler akan membaca data yang diterima dan mengolahnya sesuai dengan program yang telah diatur sebelumnya. Setelah data diolah, mikrokontroler akan mengirimkan sinyal output pada pin digital yang terhubung pada solenoid. Lalu, sinyal output yang dikirimkan tersebut akan memutus atau menghubungkan koneksi listrik pada solenoid sehingga solenoid dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari simulasi solenoid dengan menggunakan mikrokontroler melalui keypad, di mana langkah pertama yaitu memulai dan menyiapkan komponen. Nah, untuk komponen yang kami perlukan yaitu ada Arduino Uno, kemudian resistor, kemudian keypad, kemudian baterai, kemudian ada LED, kemudian ada transistor, kemudian ada relay, power, dan tak lupa ada ground. Nah, setelah komponen disiapkan, langkah selanjutnya yaitu menyambungkan komponen menjadi rangkaian. Nah, ketika rangkaian selesai, langkah selanjutnya yaitu melakukan coding pada rangkaian melalui Arduino. Kemudian melakukan start simulasi. Namun apabila start simulasi dirasa gagal atau unsuccess running, maka langkahnya kembali dengan memperbaiki coding pada rangkaian. Nah, ketika sudah diperbaiki, kemudian melakukan start simulasi kembali. Dan jika sudah berhasil atau sukses, kemudian langkah selanjutnya yaitu menekan tombol keypad. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu menekan tombol keypad di angka 1 dengan tujuan yaitu solenoid berubah dari kondisi normally closed atau NC ke normally open atau NO. Jika sudah berhasil, langkah selanjutnya yaitu menekan tombol keypad kembali di angka 0 dan untuk menghasilkan solenoid berubah kondisi dari normally open atau NO ke normally closed. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan flowchart dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk komponen-komponen di modul 10 atau modul solenoid. Untuk komponen yang pertama yang perlu kita gunakan yaitu di sini yang di atas ini yang warna hitam adalah power supply. Lalu setelah itu di sini kita akan membutuhkan ada relay, sebelahnya ada keypad, lalu yang warna biru ini dan kabelnya itu adalah Arduino. Di sebelahnya ada
solenoidnya, dan yang sebelah solenoid di sini ada kabel jumpernya. Mungkin sekian untuk penjelasan dari komponen-komponen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan merangkai rangkaian modul 10 yaitu rangkaian solenoid. Yang di sini kita mulai dari menyambungkan keypad dengan Arduino-nya. Untuk pin 7 kita sambungkan ke pin Arduino nomor 9. Pin 6 kita sambungkan ke nomor 8. Pin 5 kita sambungkan ke pin 7. Pin 4 kita sambungkan ke pin nomor 6. Pin 3 kita sambungkan ke pin nomor 5 di Arduino. Pin 2 kita sambungkan ke pin nomor 4. Dan pin nomor 1 kita sambungkan ke pin nomor 3. Selanjutnya kita sambungkan relay dengan Arduino-nya. Di sini kita masukkan input ke pin nomor 11 karena disesuaikan dengan codingan yang kita buat. Kemudian kita pasang ground, disambung ke ground juga pada di Arduino-nya, dan kita pasang VCC. Disambung ke 5 volt. Setelah keypad, Arduino dan relaynya terhubung, kita pasangkan solenoidnya. Untuk NO kita sambungkan ke power supply yang positif, dan solenoidnya kita pasangkan ke COM pada relay dan pasangkan pada power supply negatif. Baik, berikutnya kita akan masuki pada bagian sesi codingan untuk rangkaian solenoid. Jadi pertama-tama kita akan menggunakan perintah include terlebih dahulu. Tujuannya itu buat apa? Jadi perintah include ini itu untuk memanggil sesuatu gitu. Nah, karena kita di sini memanggil keypad, maka kita akan memanggil keypad yang nantinya akan digunakan sebagai perangkat tombolnya gitu. Yang nantinya akan tersambung dengan program yang kita buat ini. Nah, lalu setelah itu kita buat terlebih dahulu variabel yang nantinya akan digunakan di codingan setelahnya. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan const byte rows dan calls. Nah, kenapa di sini ada 4 dan 3? Jadi maksudnya itu rows ini itu adalah baris dan calls ini adalah kolom gitu. Nah, yang berarti ketika di sini kita tambahkan 4, maka akan ada 4 baris dan 3 kolom gitu. Ini kita menyesuaikan dengan jumlah tombol yang ada di keypad-nya. Makanya kenapa seperti di bawah ini, kita kan di keypad itu ada 3 kolom dan 4 baris. Jadi kita menambahkannya seperti itu. Nah, lalu nanti untuk byte row pins dan call pins-nya ini menyesuaikan dengan apa yang akan kita sambungkan pada jumper yang nantinya akan tersambung di lubang Arduino-nya. Nah, misal di sini ada 5432, berarti nanti kabel jumper yang akan tersambung ke lubang Arduino Uno yang ada nomor pinword 5432-nya. Begitupun seterusnya, seperti yang untuk call pins juga sama kasusnya. Nah, kemudian untuk di sini, untuk void loop-nya itu, ya untuk void setup-nya di sini kan pin mode itu 13. Maksud 13 ini apa? 13 itu adalah untuk nanti lubang di Arduino Uno-nya sebagai output. Jadi nanti untuk jumpernya sebagai output akan dihubungkan ke nomor 13 di Arduino Uno-nya. Nah, lalu untuk void loop-nya ini adalah perintah yang dapat dilakukan secara berulang gitu. Jadi kita dapat mengulangi perintah tersebut tanpa melakukan reset apapun. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan tombol 0 dan 1, yang dimana nantinya itu kita di sini untuk tombol 0, di digital write-nya itu kita masukkan output-nya itu sebagai 0, atau istilah lainnya itu adalah low, yang berarti harusnya mati gitu dan tidak nyala. Sedangkan ketika kita menambahkan nomor angka 1, nilai 1 pada digital write output 13-nya, maka hasilnya akan high atau nyala gitu. Jadi
ketika kita menekan tombol 1, maka akan nyala gitu solenoidnya. Mungkin untuk sesi codingan solenoid cukup sampai di sini saja. Terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan melakukan demonstrasi praktikum solenoid. Pertama kita sambungkan Arduino dulu ke ini. Kemudian kita upload codingan kita. Nah, setelah selesai mengupload, kita sambungkan power supply-nya. Tegangannya sekitar 12 volt. Kemudian kita lakukan. Nah, solenoid terbuka. Apabila ditekan angka 1, solenoid tertutup. Sekian demonstrasi dari praktikum kali ini. Baik, selanjutnya ada kesimpulan pengendali solenoid on or off dengan microcontroller melalui keypad. Dari tahap perancangan, pembuatan, dan hasil praktikum yang sudah kami buat, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Solenoid merupakan perangkat elektromatika yang fungsinya dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Solenoid ini tersusun dari kumpalan listrik yang melingkar pada inti besi. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat, maka ada medan magnet yang kemudian menarik inti besi ke dalam. Pada kehidupan nyata, solenoid dapat ditemukan pada bel listrik, kunci pintu elektronik, pesawat telepon, speaker, dan lain-lain. Untuk memulai praktikum kali ini, kita memerlukan komponen-komponen seperti Arduino Uno, keypad phone, kabel jumper, solenoid, power supply, dan relay. Hasilnya, jika kita tekan angka 1 pada keypad, maka solenoid akan mengubah posisi dari normal close ke normal open, yang dimana pada hasil praktikum diketahui kontak akan terbuka yang mengakibatkan LED mati karena kontak tidak teraliri listrik. Lalu selanjutnya, jika kita tekan angka 0 pada keypad, maka solenoid akan berubah kondisi normal open ke normal close, yang dimana pada hasil praktikum diketahui kontak akan tertutup dan mengakibatkan LED nyala karena kontak teraliri listrik. Sekian dari kesimpulan kali ini, terima kasih.